Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahfud, mahasiswa UIN khas Jember, Fakultas Dakwah Program Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pelatihan, mencakup apa itu pelatihan, metode apa yang harus dilakukan dalam pelatihan, itu kan banyak. Di sini saya akan mengawali tentang apa itu definisi pelatihan. Definisi pelatihan sendiri itu merupakan suatu proses atau pemberian pengetahuan keterampilan seseorang, sikap seseorang yang terstruktur dan sistematis tentunya kepada seseorang atau individu ataupun kelompok untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pembelajaran ataupun pekerjaan ataupun tugas-tugas tertentu. Terus ada lagi definisi pelatihan yang kedua, yaitu merupakan pembelajaran, pelatihan ataupun pendidikan yang diberikan untuk mempersiapkan seseorang karyawan agar dapat melakukan sesuatu pekerjaan tertentu. Manfaat dari pelatihan sendiri itu meningkatkan kinerja tentunya. Pelatihan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan karyawan, keterampilan karyawan, dan sikap yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tentunya dengan lebih baik ke depannya. Terus ada juga meningkatkan produktivitas apa yang dikerjakan. Pelatihan itu merupakan dapat meningkatkan efisiensi tentunya, efisiensi dan efektivitas kerja seseorang, sehingga kita dapat mencapai produktivitas yang diharapkan oleh perusahaan. Terus ada juga tentunya akan memenuhi sesuatu apa yang dituju oleh perusahaan atau pihak terkait tentang adanya pelatihan ini. Kemudian ada lagi makna pelatihan sendiri. Di saya pribadi, pelatihan itu sebuah pembelajaran yang terarah dan terstruktur tentunya untuk mengembangkan kompetensi seseorang ataupun baik itu kinerja seseorang individu ataupun kinerja berkelompok. Itu menurut saya makna pelatihan itu sendiri. Bukan hanya tentang pengetahuan yang diberikan oleh seorang mungkin yang kompeten dalam hal ini, akan tetapi juga tentang membangun keterampilan seseorang bekerja, motivasi seseorang bekerja itu seperti apa, dan sikap ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan tentunya. Itu makna pelatihan menurut saya sendiri. Kemudian ada manfaat dan hambatan pelatihan. Mungkin dari beberapa pelatihan yang sudah terlaksana oleh pihak-pihak tertentu seperti perusahaan melakukan pelaksanaan, itu memungkinkan memiliki manfaat tertentu. Yang pertama, kalau mempersiapkan karyawan dan tantangan baru tentu kerjaan, seperti halnya ada sesuatu yang atau mempekerjakan hal-hal yang baru dalam perusahaan tersebut. Terus ada juga hambatan bagi seorang karyawan ataupun pekerja itu ketika adanya pelatihan, kurangnya berkomitmen menurut saya. Kurangnya berkomitmen seorang karyawan apa yang sudah diinstruksikan dari pimpinan yang tidak mendukung program pelatihan juga akan membuat program itu sulit berjalan efektif tentunya. Terus ada juga mungkin dari karyawan itu kurangnya motivasi dari pihak pimpinan, itu juga merupakan hambatan dari seseorang karyawan. Peserta yang tidak termotivasi akan sulit menyerap materi dan menerapkannya dalam pekerjaan ketika dilakukan pelatihan tersebut. Terus juga ada juga kurangnya waktu dan sumber daya. Kurangnya waktu dan sumber daya ini merupakan penghambat pelaksanaan program pelatihan yang berkualitas tentunya. Terus ada juga kurangnya evaluasi yang berkelanjutan. Jadi stuck di situ, tidak ada evaluasi dan tidak ada
tindak lanjut dari perusahaan tersebut. Itu merupakan program pelatihan tidak akan memberikan dampak yang signifikan meskipun sudah kita laksanakan mestinya. Terus ada yang ketiga, yaitu indikator dan syarat pelatihan menjadi efektif. Yang pertama ada indikator terlebih dahulu. Indikator ini mencakup peningkatan kinerja. Terdapat peningkatan yang nyata dalam kinerja peserta setelah mengikuti pelatihan. Terus ada juga penerapan materi. Materi-materi yang dijelaskan, yang didapatkan oleh ketika pelatihan, kita harus mampu, peserta ataupun karyawan tersebut harus mampu menerapkannya, materi pelatihan, dalam pekerjaan mereka. Terus di sini ada juga kepuasan peserta tentunya. Peserta tersebut merasa puas atau tidak dengan program pelatihan dan manfaat yang diperoleh dari adanya pelatihan tersebut. Dari indikator tersebut harus adanya syarat-syarat yang harus dipersiapkan ketika sebelum melaksanakan pelatihan agar efektif. Dari indikator yang sudah dijelaskan tadi, tentunya ada syarat pelatihan yang membuahkan keefektifan dalam menerapkannya. Artinya, dari sebelum itu kita harus mempersiapkan syarat-syaratnya terlebih dahulu. Sebelum itu kita harus mempersiapkan persyaratannya terlebih dahulu. Mencakup analisis kebutuhan yang harus dipersiapkan ketika pelatihan, menentukan kebutuhan pelatihan yang spesifik dan relevan dengan pekerjaannya. Terus merencanakan sebegitu matang ketika sebelum melaksanakan pelatihan tersebut. Merancang program pelatihan seperti apa yang terstruktur dan sistematis tentunya. Terus ada juga dari syarat pelatihan efektif itu fasilitator yang kompeten. Jadi kita harus mempersiapkan fasilitator yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya, dalam bidang pekerjaan tersebut. Terus ada juga metode yang tepat. Metode ini mencakup nanti kita jelaskan beberapa metode yang harus dipilih ketika hendak melakukan pelatihan. Mari kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ada model ADI dan analisis kebutuhan pelatihan. Sebelum melaksanakan pelatihan, tentunya tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada syarat yang harus terpenuhi ketika ingin membuahkan keefektivitasan ketika dilaksanakannya pelatihan. Salah satu metode yang mungkin ini banyak digunakan oleh kalangan-kalangan perusahaan ketika melaksanakan pelatihan yaitu model ADI. Model ADI ini merupakan model pengembangan program pelatihan yang mungkin yang terdiri dari 5 tahap seperti namanya, yaitu ADI. Yang pertama A, analisis. Analisis ini kita harus menganalisis terlebih dahulu kebutuhan pelatihan yang akan kita laksanakan nanti. Terus ada D yang pertama. D ini desain. Desain ini merupakan perancangan seperti apa nanti kita merancang program pelatihan. Yang ketiga development atau pengembangan materi pelatihan. Kita seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita harus mempersiapkan fasilitator yang kompeten dalam melaksanakan. Kita harus memilih fasilitator yang berpengalaman, tentunya ahli dalam bidangnya. Kita harus mempersiapkan development ini. Kemudian ada I, yaitu implementasi melaksanakan program pelatihan. Kemudian ada E, evaluasi. Jadi mengevaluasi efektivitas program pelatihan. Apa yang kita sudah peroleh dalam pelatihan pekerjaan, kita harus
melakukan yang namanya evaluasi diri. Kemudian ada analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan ini merupakan proses untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Tentunya kita menspesifikkan dan merelevankan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Contohnya, analisis ini tentunya bertujuan untuk melakukan seperti apa yang harus kita pelajari, apa yang perlu kita pelajari, menentukan topik pelatihan yang diperlukan, siapa sih yang perlu dilatih dalam hal ini. Kita harus menentukan itu, menentukan target peserta pelatihan. Terus bagaimana kita cara melatih karyawan atau pekerja tersebut, bagaimana kita menentukan metode dan strategi pelatihan yang seefektivitas mungkin. Mungkin cukup itu dari penjelasan dari saya. Mungkin ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.